Halo guys, kembali lagi di channel Kupas Film. Dalam video kali ini, gue akan melanjutkan series Loki. Setelah di episode 1 kemarin, kita dibuat menggantung mengenai sosok misterius. Apakah itu sosok varian dari Loki lainnya? Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali di Wisconsin pada tahun 1985. Pasukan TVA datang ke sana untuk mencari varian. Mereka mendapatkan sinyal bahwa varian mengarah pada sebuah tenda. Namun, ketika di dalam sana, mereka menyadari bahwa ini adalah jebakan. Dan benar saja, tiba-tiba ada tangan yang menyentuh kepala komandan itu dan menyebabkannya menyerang pasukannya sendiri hingga tewas. Sepertinya ia terkena sihir. Kemudian terlihat sosok misterius berjubah yang sepertinya itu adalah sosok yang ada di ending episode 1 kemarin, yang membantai habis pasukan TVA. Namun, kini ia tidak membunuh komandan yang tadi ia sihir. Sosok misterius itu pergi dengan menggunakan portal pintu milik TVA, sambil membawa komandan pasukan yang tak sadarkan diri. Kini Loki pun mendapatkan pelatihan dari ikon TVA, setelah ia setuju untuk diajak bekerja sama. Dari sini kita tahu kalau Nexus adalah di mana batas dari TVA tidak bisa lagi meriset cabang timeline. Agent Mobius pun menghampiri Loki dan memberikan jaket dengan tulisan varian di belakangnya. Saat ini mereka mendapati penyerangan lagi dan kini mengajak Loki untuk mengusutnya. Mereka kini pun pergi ke timeline yang ada di awal tadi saat ada pasukan TVA yang diserang dan dibawa pergi. Sampai di dalam tenda, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Sebelum timeline di-reset, Loki sempat mengulur waktu dengan tipuannya, di mana Loki meminta jaminan agar ia dapat bertemu dengan Timekeepers. Untungnya, Agent Mobius menyadari tipuan yang dibuat oleh Loki. Setelah itu, Agent Mobius bertemu dengan Ravonna Renslayer atau hakim persidangan Loki itu. Di sini, Agent Mobius meminta persetujuan untuk tetap bekerja sama dengan Loki. Dari perbincangan ini juga, kita mengetahui bahwa Mobius sendiri juga belum pernah bertemu dengan Timekeepers. Renslayer pun memberikan kesempatan terakhir untuk Loki. Agent Mobius pun menegaskan lagi kepada Loki kalau tujuannya adalah untuk menangkap varian lainnya dari Loki, dan memperingatkan kalau ini adalah kesempatan terakhir Loki. Agent Mobius pun menyuruh Loki untuk bekerja membaca semua berkas mengenai varian Loki, dan nantinya memberikan perspektif dari seorang Loki. Loki yang ditinggal sendirian sempat pergi untuk minta berkas mengenai Timekeepers, awal mula timeline tercipta bahkan sampai dengan kiamat. Namun semua itu rahasia. Loki yang memeriksa berkas mengenai dirinya berhasil menemukan sesuatu ketika membaca file Ragnarok. Loki pun menyampaikan temuannya kepada Agent Mobius, di mana menurut Loki varian yang dicari ini bersembunyi di dalam kiamat, di mana mereka akan bebas melakukan apa saja di sana tanpa akan membuat cabang karena tempat itu sudah ditakdirkan akan hancur sehingga mereka tidak akan terdeteksi oleh TVA. Loki pun meminta Agent Mobius untuk membawanya ke Ragnarok untuk membuktikan kalau teorinya itu benar. Tentu saja Agent Mobius tidak mau karena otomatis mereka akan pergi ke Asgard, rumah Loki. Buat kalian semua yang belum tahu Ragnarok itu apa, Ragnarok itu adalah takdir dari kehancuran Asgard, di mana Ragnarok itu terjadi pada film Thor Ragnarok. Agent Mobius pun membawa Loki ke Pompei, Italia tahun 79 Masehi, tepat sebelum kejadian meletusnya gunung berapi yang menyapu bersih kehidupan. Agent Mobius meminta Loki untuk tidak terlalu membuat gangguan yang besar karena takutnya akan berdampak pada sejarah masa depan. Loki pun membuat gangguan yang lebih mengarah ke konyol. Tepat terjadinya bencana gunung meletus itu, Agent Mobius mendapati tidak ada tanda-tanda varian yang terdeteksi dan juga tidak menghasilkan cabang, padahal di depan dia ada Loki yang merupakan varian juga. Artinya, teori Loki terbukti kebenarannya. Kembalilah mereka ke TVA. Agent Mobius dan Loki kemudian duduk sebentar. Dari perbincangan mereka, ada yang bisa dijadikan pembelajaran dari perkataan Loki, yaitu tak ada orang jahat yang pernah benar-benar jahat, dan tak ada orang baik yang pernah benar-benar baik. Agent Mobius yang tiba-tiba mendapatkan sebuah petunjuk langsung mengajak Loki untuk mencari sebuah berkas. Hingga akhirnya Loki berhasil menemukan berkas yang sesuai, yaitu di Alabama tahun 2050.
Agent Mobius pun langsung menghampiri Renslayer untuk meminta persetujuan penangkapan varian Loki ini. Setelah disetujui, pasukan pun bersiap di mana penangkapan ini dipimpin oleh komandan yang waktu itu di episode pertama yang menangkap Loki. Sesampainya di sana, terjadi badai. Loki diminta tetap untuk bersama komandan pasukan ketika pembagian tim. Nampaknya sosok yang dicari ini telah mengintai mereka di ruang CCTV. Komandan pasukan yang hanya berdua saja dengan Loki malah terkena sihir dari varian yang diburu. Karena sihirnya ini dapat berpindah dari orang ke orang hanya dengan menyentuhnya saja. Kini ganti komandan pasukan yang malah dikuasai oleh varian Loki yang diburu. Varian Loki TVA dan varian Loki yang diburu pun kemudian mengobrol. Loki TVA di sini maksudnya yang bekerja sama dengan TVA. Loki TVA pun memberikan penawaran kepada variannya yang lain itu yang sekarang sudah berpindah tubuh lagi untuk menjadi wakilnya menggulingkan Timekeepers. Namun varian itu malah menolak. Di sisi lain, Agent Mobius dan lainnya menemukan pasukan yang di awal tadi dibawa oleh varian Loki. Namun ia ketakutan. Ternyata pasukan ini telah memberitahu kepada varian Loki tentang cara menemukan keberadaan Timekeepers. Kini Loki TVA malah diserang oleh variannya sendiri yang mengendalikan tubuh seorang laki-laki. Komandan pasukan yang baru sadar pun bersama Mobius dan lainnya mencari keberadaan Loki. Di saat yang sama, varian lain Loki ini sedang mempersiapkan sesuatu. Di sini akhirnya sosok misterius dari varian Loki menunjukkan dirinya, yang ternyata seorang wanita atau disebut juga Lady Loki. Di saat itu, sesuatu yang disiapkan Lady Loki pun sudah berjalan dan mengaktifkan banyak alat riset timeline milik TVA. Dengan kata lain, berarti sudah banyak yang diserang oleh Lady Loki ini. Alat riset itu satu persatu menghilang. Di markas TVA sendiri, semua langsung panik melihat tanda bahaya banyaknya cabang yang terbentuk dengan cepat. Petugas pun langsung menelpon entah siapa, memberitahukan bahwa ada yang mengebom timeline utama. Lady Loki sendiri sempat mengatakan kalau ini bukan tentang Loki. Dan ia pun kemudian pergi menggunakan portal pintu. Melihat Mobius dan yang lain datang, Loki malah memutuskan untuk ikut masuk ke dalam portal pintu tersebut. Dan episode kedua ini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tunggu keseruan lainnya di episode selanjutnya.